Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka bukan mengisi malam tahun baru ya. Karena kewajiban kita dalam menuntut ilmu, maka kajian tetap diadakan meskipun kebetulan bertepatan dengan malam tahun baru, juga bukan dalam rangka untuk mengisi malam tahun baru dengan pengajian supaya anak muda tidak kemelawai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Dan sebelum saya mulai, nanti insya Allah setelah kajian, semoga tidak lupa lagi seperti 2 minggu yang lalu, coklat buat ikhwan waktu itu terlupakan, udah pada bubar katanya. Saya ditunggu di luar gara-gara ada beberapa ikhwan yang tanya-tanya, jadi saya terlupakan. Nanti setelah kajian insya Allah ada coklat buat ikhwan. Sekarang kita akan masuk dalam halaman 678 untuk berbahasa Arab dan 173 untuk bahasa Indonesia. Masih dalam masalah mengikuti imam. Kata penulis, al-iqtida'u biman dzakara annahu muhditsun aw kharaja li hadatsin sabaqahu wa hukmu al-istikhlaf. Silakan. Poin nomor 9. Mengikuti imam yang menyebutkan bahwa dirinya berhadas atau menghentikan sholatnya karena suatu hadas serta hukum penggantian imam seperti ini. Ya. Ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Syekh Ali Al-Hudhaifi, beliau melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian beliau memberi isyarat kepada makmum dengan menggunakan mic agar makmum tidak bubar. Kemudian beliau keluar untuk bersuci. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sebagaimana yang akan kita baca riwayatnya berikut ini. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memulai salat dengan bertakbir. Abu Bakrahnya di stabiloi dulu. Soalnya nanti ini butuh untuk merefer ke kata-kata Abu Bakrah. Kemudian ada kata sudah atau belum bertakbir, karena itu nanti masalahnya jadi beda. Stabiloi dulu Abu Bakrah. Terus? Rasulullah SAW memulai salat dengan bertakbir dan selanjutnya memberikan isyarat agar para sahabat tetap di tempat mereka. Ya. Stabiloi juga kata-kata memulai salat dengan bertakbir. Berarti seolah-olah sudah salat. Maka dalam riwayat Abu Bakrah, Nabi sudah takbir, berarti sudah salat. Tiba-tiba Nabi SAW memerintahkan kepada para makmum untuk diam di tempat. Lalu Nabi keluar. Berarti sekali lagi ya, dalam riwayat Abu Bakrah, Nabi sudah sholat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk diam di tempat, sedangkan beliau keluar. Apa yang terjadi? Beliau pun masuk ke rumahnya, lalu keluar sementara kepala beliau meneteskan air. Kemudian beliau kembali sholat bersama mereka. Apa maksudnya meneteskan air? Nabi mandi junub. Kalau cuma wudhu tidak mesti rambut netes. Ini mandi. Jadi Nabi itu sudah sholat, sudah takbir dalam riwayat Abu Bakrah. Kemudian beliau berkata diam di tempat. Kemudian Nabi pulang mandi junub. Setelah itu beliau kembali lagi dan melanjutkan sholat bersama para sahabat. Terus? Setelah menyelesaikan sholatnya beliau bersabda, Innama ana basyarun wa inni kuntu junuban. Sesungguhnya aku ini manusia biasa dan sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub. Dalam lafaz Abu Daud disebutkan, beliau masuk sholat subuh, lalu beliau bertakbir. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar para sahabat tetap diam di tempat mereka. Setelah itu beliau kembali datang dengan kepalanya dalam keadaan meneteskan air. Selanjutnya beliau sholat lagi bersama mereka. Setelah menyelesaikan sholat, beliau bersabda, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, dan sesungguhnya tadi aku dalam keadaan junub.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menuturkan, Ya. Untuk Abu Hurairah distabiloi Abu Hurairah. Terus? iqamah salat telah dikumandangkan, barisan pun sudah diluruskan dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah keluar menemui kami. Ketika berdiri di tempat salatnya, beliau teringat kalau beliau dalam keadaan junub, maka beliau berkata kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Ya. Untuk riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW baru berdiri, belum takbir. Ternyata beliau teringat bahwa beliau masih junub. Baru beliau mengatakan tetap di tempat. Lalu beliau pulang mandi. Maka apa bedanya antara riwayat Abu Bakrah dengan Abu Hurairah? Kalau riwayat Abu Bakrah, Nabi sudah sholat. Sedangkan riwayat Abu Hurairah, Nabi belum mulai sholat. Terus? Setelah itu beliau pulang dan mandi, lalu keluar menemui kami lagi sedang kepalanya meneteskan air. Kemudian beliau pun bertakbir dan kami pun sholat bersama beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah keluar sedang iqamah salat telah dikumandangkan dan barisan pun telah diluruskan, sehingga ketika beliau sudah berdiri di tempat salat beliau dan kami menunggu beliau bertakbir, beliau malah berbalik dan bersabda, tetap di tempat kalian. Ya, ini semakin mempertegas. Dalam riwayat ini Nabi belum sholat. Terus? Dalam lafaz Muslim disebutkan, sehingga ketika beliau berdiri di tempat salat sebelum bertakbir, beliau teringat dan berbalik seraya berkata kepada kami, tetap di tempat kalian. Maka kami tetap dalam keadaan berdiri menunggu beliau hingga beliau keluar menemui kami. Ketika itu beliau sudah mandi yang terlihat dari menetesnya air dari kepala beliau. Lalu beliau bertakbir dan sholat bersama kami. Ya, ini menjawab jawaban teman-teman tadi ya, bukan wudhu ya. Ini Nabi mandi. Terus? Dalam sebuah lafaz disebutkan, lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka, yakni para sahabat, dengan tangan beliau, yaitu tetaplah kalian di tempat kalian. Dalam hadis Abu Bakrah di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika imam sholat dengan para jamaah dalam keadaan junub, sedangkan para makmum tidak mengetahui bahwa dia sedang junub, maka sholat mereka tetap sah. Para makmum tidak perlu mengulanginya, sedangkan imam berkewajiban mengulanginya. Yang demikian itu karena secara lahiriah mereka telah melakukan sholat bersama Nabi SAW, lalu beliau menghentikan mereka sampai beliau mandi, kemudian datang lagi dan menyempurnakan sholat bersama mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat dalil gamblang yang menunjukkan. Coba dikoreksi sedikit. Sebelum kata di dalam hadis Abu Hurairah, antum tambahin kata sedangkan. Karena dengan memberikan kata sedangkan, ini kita tahu bahwa di sini ada pertentangan. Kalau dalam riwayat Abu Bakrah, Nabi itu tadi sudah sholat. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi belum sholat. Maka di sini nanti akan membingungkan. Sebenarnya kalau teringat, oh saya belum mandi junub ini. Saya baru ingat ternyata tadi cuma wudhu, padahal harusnya mandi junub. Pertanyaannya imam kemudian keluar, itu makmumnya batal atau tidak batal? Kalau seandainya kita ngikuti riwayat Abu Bakrah, maka nanti bisa jadi konsekuensinya berbeda dengan riwayat Abu Hurairah. Ya. Kalau menurut riwayat Abu Bakrah, ketika Nabi sudah mulai sholat, kemudian Nabi bilang tetap di tempat, lalu Nabi keluar, pulang ke rumah mandi junub, kemudian Nabi balik ke dalam shaf, dan orang-orang akhirnya ikut Nabi sholat lagi. Berarti ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau makmum itu tidak tahu kalau imamnya junub, maka sholat mereka sah. Kok mereka tidak tahu? Iya, karena Nabi cuma bilang tetap di tempat, jangan bubar. Mereka nanti belakangan baru tahu kalau Nabi itu ternyata tidak sah sholatnya. Karena Nabi dalam keadaan apa? Junub tapi belum mandi. Itu baru belakangan mereka tahu setelah pertama lihat rambut basah, dan yang kedua Nabi bilang, saya cuma manusia biasa, tadi sebenarnya saya junub. Ya kan? Tapi mungkin bisa jadi kalau imamnya bilang di mic gitu ya, maaf jamaah, saya ternyata junub. Tunggu ya, saya pulang dulu. Apakah makmumnya yang lain batal atau tidak? Maka jawabannya batal. Karena imamnya memberitahu.
Tapi kalau imamnya tidak beritahu, maka berdasarkan riwayat Abu Bakrah, maka sholatnya sah. Nanti beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah emang sedari awal itu belum takbir. Ya, memang betul-betul belum sholat. Maka dari situ tidak bisa diambil kesimpulan sah atau tidak sahnya makmum. Oh, memang sholatnya belum ditegakkan. Coba dibaca. Sedangkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat dalil gamblang yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbalik setelah berdiri di tempat salat beliau sebelum bertakbir. Hadis Abu Hurairah ini bertentangan dengan hadis Abu Bakrah sehingga sempat membuat kesulitan mayoritas ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dimungkinkan untuk menggabungkan antara kedua hadis tersebut dengan mengarahkan sabda beliau kabbaro pada pengertian bahwa beliau baru hendak bertakbir atau kedua peristiwa itu pernah terjadi. Demikian yang dikemukakan Al-Qadi Iyad dan Al-Qurtubi. An-Nawawi berkata, itulah yang lebih jelas, sedangkan Ibnu Hibban berpegang padanya. Jika hadis ini telah tetap, berarti bisa dijadikan pegangan, tetapi jika tidak, berarti hadis yang ada di dalam kitab Sahih itulah yang lebih sahih. Ya. Ada di antara para ulama yang bilang, wah ini ribet ini. Seandainya saja Abu Bakrah dan Abu Hurairah riwayatnya sama-sama Nabi sudah masuk sholat, atau sama-sama riwayatnya itu belum sholat, maka ya gampang. Kalau kejadiannya cuma satu model. Ternyata dua riwayat ini modelnya beda-beda. Satu model bilang Nabi SAW sudah sholat, sedangkan riwayat yang lain modelnya adalah Nabi belum sholat. Di antara para ulama ada yang mengatakan kalau begitu kita kompromikan saja dua riwayat ini dengan membawa pengertian Nabi kabbar. Kabbar itu meskipun itu fi'il madi, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, fi'il madi itu artinya apa? Kata kerja lampau. Kabbar sudah, berarti sudah apa? Sudah takbir. Itu dipalingkan maknanya menjadi arada an yukabbir. Maksudnya adalah Nabi sudah akan mau bertakbir. Nah ini faedah nih. Saya keluar dari materi dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas-kelas bahasa Arab, ada makna-makna lugawi bahasa dan ada faedah dalam sisi syar'i. Di dalam belajar nahwu kita dapati fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau, berarti sudah terjadi. Tapi di dalam bahasa syar'i belum tentu fi'il madhi itu sudah. Bisa jadi akan. Seperti firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, jika kamu qara'a itu pakai fi'il madhi, engkau telah membaca Al-Quran, fasta'idillah minasyaitonirrajim, maka berta'awudlah. Pertanyaannya, kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum baca Quran atau sesudah baca Quran? Hah? Sebelum. Kok sebelum? Allah mengatakan qara'ta, engkau telah baca. Jadi gimana? Nah, di sini para ulama kita mengatakan di dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa syariat ada fi'il madhi tapi sebelumnya ada kata idza, berarti maksudnya adalah akan. Dan jika engkau telah membaca, di sini maksudnya adalah jika akan. Jika engkau akan membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Berarti jangan nanti kita baca, oh ini kan fi'ilnya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu kan kalau kita belajar nahwu kan artinya sudah. Berarti sudah dong. Maka kita jawab, itu bahasa, itu dari sisi lugawi bahasa. Tapi dari sisi syariat belum tentu fi'il madhi bermakna sudah. Bisa jadi maksudnya adalah sebelum atau akan. Sebagaimana ini, Nabi itu kabbar maksudnya adalah Nabi arada an yukabbir. Maksudnya adalah Nabi akan bertakbir. Jadi kalau maksudnya adalah Nabi akan bertakbir, berarti hadis Abu Bakrah maksudnya adalah Nabi itu belum takbir, tapi Nabi itu memang belum takbir, baru akan. Jadi kalau imamnya sudah sholat, kesimpulan akhirnya nanti menurut pendapat ini
Jadi kalau Anda sebagai imam sudah terlanjur takbir Allahu Akbar, baru mau Al-Fatihah Anda ingat, oh saya tadi malam itu ternyata junub sama istri, saya lupa mandi. Maka yang Anda lakukan jangan bilang sama makmumnya, tunggu sebentar, saya keluar dulu. Tapi apa? Yang Anda lakukan adalah tarik orang di belakang, menjadikan dia sebagai pengganti imam. Tidak boleh Anda tinggalkan makmumnya, meskipun Anda mandinya bisa kilat, meskipun rumahnya sebelahnya masjid, saya cuma aja kok. Ya. Saya cuma sebentar, saya mau mandi 2 menit, cet, balik lagi. Tidak bisa, karena Nabi itu menurut penakwilannya ini, Nabi belum takbir. Jadi kalau Anda sudah takbir berarti sholat Anda batal. Karena Anda sudah batal, maka jangan suruh makmumnya tunggu. Yang harusnya Anda lakukan adalah tarik orang yang di belakang, gantikan Anda sebagai imam. Terus. An-Nawawi berbicara tentang hadis Abu Bakrah seraya berkata, riwayat ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan ceritanya beliau masuk sholat, yakni bahwa beliau sudah berdiri di tempat sholatnya dan sudah bersiap untuk mengucapkan takbiratul ihram. Mencakup juga bahwa keduanya merupakan 2 peristiwa yang berbeda dan itulah yang lebih jelas. Ya. Adapun pendapat Imam Nawawi yang benar itu tidak usah ditakwil. Itu yang benar memang kejadiannya 2. Pernah kejadian yang dilihat oleh Abu Bakrah, Nabi itu sudah takbir. Terus Nabi suruh orang diam di tempat. Adapun yang dilihat oleh Abu Hurairah yang beliau riwayatkan, memang kejadiannya Nabi belum takbir. Jadi itu memang ada 2 kejadian yang tidak usah dibingungkan. Memang ada kalanya seseorang itu sudah takbir, baru kemudian ingat. Ada kalanya seseorang itu belum takbir, lalu kemudian ingat. Dan dua-duanya bisa saja kejadian. Ya atau tidak? Bisa saja dua-duanya kejadian pada satu imam. Ya, terus bagaimana? Jawabannya nanti kita ketemu. Terus? Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadis dengan riwayat tersebut telah membuat kesulitan bagi banyak ulama. Oleh karena itu mereka menempuh beberapa jalan. Di antara mereka ada yang mentarjih riwayat pertama, dan mereka berpendapat bahwa riwayat itulah yang lebih sahih dan populer, serta tidak pincang seperti riwayat yang ini. Di antara mereka ada juga yang mengemukakan bahwa kedua hadis tersebut sahih dan tidak ada pertentangan antara keduanya, karena keduanya turun pada 2 waktu yang berbeda, sehingga dari tiap hadis dapat diambil hukum-hukum yang terkandung pada keduanya. Dari Amr bin Maimun dia bercerita, sesungguhnya aku pernah berdiri yang tidak seorang pun antara diriku dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas pada pagi hari sebelum dia tertimpa musibah. Dia bertakbir dan aku mendengarnya berucap, pada pagi hari saat dia tertimpa musibah, bukan sebelum. Sudah pernah kita koreksi sebelumnya. Ini kan riwayatnya sudah pernah ya. Terus? Dia bertakbir dan aku mendengarnya berucap, seekor anjing telah membunuhku atau memakanku saat seseorang yakni Abu Lu'lu'ah menikamnya. Umar pun menggapai tangan Abdurrahman bin Auf lalu dia menariknya ke depan. Maka Abdurrahman pun mengimami mereka dan mempercepat sholat. Ya. Kita lihat ada riwayat yang lain sebagaimana dipraktikkan oleh sahabat. Contohnya Umar bin Khattab ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka beliau berkata, diam di tempat. Yang dia lakukan adalah langsung menarik tangannya Abdurrahman bin Auf supaya Abdurrahman bin Auf menjadi penggantinya. Maka nanti akan ada kesimpulan akhir, kalau imam pada posisi seperti Nabi, di mana dia teringat bahwa dia belum mandi junub, padahal dia tadi malam junub, entah karena mimpi basah atau karena dia berhubungan dengan istrinya, apa yang harusnya dia lakukan? Apakah dia suruh orang tunggu sebentar? Ataukah dia tarik orang? Nanti ada kalanya ini dan ada kalanya itu. Terus? Dari Abu Rozin dia bercerita, pada suatu hari Ali radhiyallahu anhu sholat, lalu dia mimisan, maka dia menarik tangan seseorang untuk maju ke depan dan kemudian pergi. Ya. Ali pernah mimisan waktu mengimami sholat, kemudian yang dilakukan oleh Ali bukan tunggu diam di tempat. Yang dilakukan Ali adalah menarik orang untuk menjadi pengganti lalu dia keluar. Terus?
Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, jika ada imam yang meminta digantikan, Umar dan Ali adalah contohnya. Adapun jika para jamaah mengerjakan salat sendiri-sendiri, maka contohnya adalah ketika Muawiyah ditikam. Orang-orang pun mengerjakan salat sendiri-sendiri dan mereka menyempurnakan salat mereka. Aku pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, hadis-hadis ini berkenaan dengan salat seorang imam yang dalam keadaan berhadas atau dia berhadas setelah masuk salat, padahal sebelumnya dia dalam keadaan suci. Hadis Abu Bakrah dan hadis-hadis yang semakna dengannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa jika seorang imam masuk salat sedang dia dalam keadaan tidak suci kemudian dia teringat, hendaklah dia keluar dan bersuci. Setelah itu kembali lagi serta menyempurnakan salat bersama mereka. Hal ini karena Rasulullah SAW telah bersabda, tetaplah kalian di tempat kalian, sehingga mereka tetap di dalam barisan. Mengenai hal ini terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayat yang ada. Di dalam riwayat Abu Bakrah dan beberapa riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau SAW sudah bertakbir dan sudah masuk salat. Di dalam riwayat As-Sahihain disebutkan bahwa beliau sudah berdiri. Sementara itu, orang-orang menunggu takbir, kemudian beliau berkata kepada mereka, tetaplah di tempat kalian, yakni sebelum bertakbir, lalu beliau pun pergi dan mandi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Apakah kedua hadis sebenarnya menyajikan dua kisah yang berbeda atau satu kisah yang sama? Apakah kedua hadis ini? Di situ apa? Apakah kedua hadis? Tersebut, kasih kata tersebut. Kedua hadis yang mana? Coba diulang. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Apakah kedua hadis tersebut sebenarnya menyajikan dua kisah yang berbeda atau kisah yang sama? Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua hadis itu memuat satu kisah yang sama dan mereka mentarjih riwayat dalam kitab As-Sahihain yaitu bahwasanya beliau belum bertakbir dan yang disebutkan adalah sebelum beliau akan bertakbir, kemudian beliau pergi lalu mandi dan setelah itu beliau datang kembali. Ulama lainnya seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hibban dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa kedua hadis ini memuat dua kisah berbeda. Satu kisah diantaranya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bertakbir, sedangkan satu kisah lainnya menyebutkan bahwa beliau belum bertakbir. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Hadis yang menyebutkan bahwa beliau telah bertakbir berdasarkan pada sholat imam bagi mereka, karena mereka tetap dalam keadaan mereka. Ketika beliau datang, beliau pun bertakbir dan sholat bersama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sholat mereka tidak batal oleh hadas yang muncul kemudian, atau juga dikarenakan seorang imam teringat bahwa dia dalam keadaan berhadas dan inilah yang benar. Oleh karena itu, jika dia sholat dengan mereka, misalnya 1 atau 2 rakaat, kemudian dia tersadar bahwa dia dalam keadaan tidak suci, maka dia boleh berkata, tetaplah di tempat kalian. Lalu pergi bersuci, kemudian kembali dan menyempurnakan sholat dengan mereka. Dan saya yakin kalau ini dipraktekkan di negeri kita, terutama di daerah-daerah yang mungkin kajian-kajian belum semarak, imam berkata tetap di tempat, insya Allah. Nah, kalau menurut saya minimal jamaah itu akan ngobrol gitu. Ada apa? Gitu. Dan kalau sudah makmum berkata, kenapa? Ada apa? Itu kan mereka menyengaja berbicara dengan pembicaraan manusia dan menyengaja pembicaraan manusia. Padahal tahu hukumnya itu membatalkan, maka sholatnya batal. Terus? Mereka menunggunya dia menyempurnakan sisa sholat yang belum dikerjakannya. Jika mau, dia juga boleh mewakilkan kepada seseorang seperti yang telah dikerjakan oleh Umar ketika beliau ditikam. Beliau menunjuk Abdurrahman bin Auf, kemudian dia mengerjakan sholat bersama mereka. Ya. Cara demikian itu lebih bisa diterima oleh jamaah, apalagi jika tempatnya, yakni rumah imam cukup jauh. Berbeda dengan tempat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan masjid. Ya. Kalau mau, dan mungkin cara yang lebih mudah untuk diterima jamaah, ya tidak akan menimbulkan kegaduhan, tidak akan menimbulkan kehebohan, maka dengan cara imam menarik orang di belakangnya, menggantikan dia sebagai imam. Kalau seperti itu, insya Allah maklum dikenal di kalangan jamaah. Ya. Meskipun rumahnya imam itu di sebelahnya masjid. Karena bisa jadi ada imam yang berijtihad, tak suruh orang tunggu aja. Uang rumahnya juga tidak jauh-jauh amat. Paling ngacir sebentar 3 menit, habis itu balik lagi.
Meskipun saya yakin juga lepas baju, mandi, lalu pakai baju lagi, itu seterburu-terburunya mungkin berapa? Ya. Dan orang kalau nunggu 5 menit berat atau tidak? Berat. Maka sebaiknya caranya Nabi, mungkin orang kalau Nabi apa yang beliau katakan meskipun gak masuk akal di zaman dulu terima. Adapun orang di zaman sekarang ya bisa jadi yang gak ngerti malah yang protes. Jadi sebaiknya pakai cara yang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat karena itu lebih hikmah. Terus? Oleh karena itu beliau pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat pula, dan setelah itu sholat bersama mereka. Jika mengerjakan sholat tanpa imam, berarti masing-masing mereka sholat sendiri-sendiri hingga menyempurnakan sholatnya, sebagaimana yang dikerjakan dalam kisah Muawiyah, dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang paling afdol adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Umar, yakni menyuruh seseorang maju ke depan untuk menjadi imam bagi mereka dan untuk menyempurnakan sholat yang masih tersisa. Jadi tidak perlu menunggu imam karena menunggu terkadang terlalu memberatkan. Adapun seorang imam teringat ketika dia sudah berdiri dan sebelum bertakbir, pada saat itu jika dia memerintahkan agar mereka menunggu, hal itu tidaklah salah. Sedangkan jika ia memerintahkan mereka mengerjakan sholat sehingga tidak memberatkan mereka, hal itu pun boleh dilakukan. Ya, kalaupun seandainya imamnya berijtihad, mohon tunggu sebentar, diam di tempat, kemudian dia pergi, maka ini juga tidak bisa disalahkan. Tinggal nanti melihat yang mana yang lebih maslahat. Dan kalau di negeri kita, yang lebih maslahat adalah menyuruh pengganti, menyuruh seseorang untuk menggantikan imam. Terus? Orang-orang yang memerlukan hal tersebut karena di antara mereka, yakni imam, ada yang tempat tinggalnya dekat sehingga dapat kembali lagi kepada mereka dengan cepat, dan sebagian lagi rumahnya jauh dari masjid sehingga menunggu akan memberatkan mereka, yakni para makmum. Karena itulah hendaknya imam melihat mana yang lebih baik. Tindakan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa menunggu bagi mereka adalah yang terbaik jika jaraknya tidak jauh dan tidak memberatkan. Karena beliau bersabda, tetaplah kalian di tempat kalian dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa itulah yang lebih baik, yaitu jika hal itu mudah dilakukan dan tidak menimbulkan keberatan. Jika ada keberatan, dalil-dalil syariat menunjukkan bahwasanya telah disyariatkan untuk bersikap lembut terhadap jamaah dan tidak memberatkan mereka. Mewakilkan kepada orang lain adalah lebih baik dan lebih lembut terhadap para makmum dalam keadaan seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Hanya Allah yang lebih tahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya ringkaskan untuk nomor 9 tadi. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apabila imam dia sudah sholat kemudian teringat ternyata dia belum mandi junub atau belum berwudu. Apa yang harusnya dilakukan oleh imam? Di antara para ulama ada yang mengatakan yang bisa dilakukan oleh imam adalah dia berkata sebagaimana Nabi SAW, tetaplah kalian di tempat kalian. Bisa juga menempuh cara sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan Ali, di mana ketika mereka mengalami uzur untuk menghentikan sholatnya karena Umar ditikam sedangkan Ali mimisan, yang dilakukan oleh mereka adalah mencari imam pengganti yang ada di belakangnya. Begitu. Ya. Adapun kalau imam belum sholat, belum takbir, kemudian dia menyuruh makmum untuk berdiri, maka nggak ada masalah. Dari sisi sebenarnya makmum itu batal atau nggak batal sholatnya, kan sholat belum mulai. Yang jadi masalah adalah kalau kita ikuti riwayat Abu Bakrah bahwa Nabi itu sudah takbir. Kalau Nabi sudah takbir, lalu kemudian Nabi bilang tetaplah tempat kalian, lalu Nabi keluar, ternyata mandi, lalu balik lagi dan akhirnya sholat dilanjutkan. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa makmum jika tidak tahu kalau imam batal, lalu sholatnya terus berlanjut, selesai salam baru makmumnya tahu kalau ternyata dari imam batal, maka sholatnya makmum tetap sah. Bisa dipahami? Maka kita praktekkan di zaman sekarang. Misal ada imam, dia buang angin. Dia tahu dia buang angin. Tapi karena dia malu, maka dia tidak ngomong.
Ya kan? Dia lanjutkan. Lalu kemudian setelah selesai sholat, baru dia ngomong sama beberapa jamaah. Tahukah? Tadi aku tuh kentut sebenarnya. Baik Pak? Iya, tapi karena aku malu kan banyak betul jamaah. Jumatan lagi misalnya. Ini kalau aku tadi hentikan sholatnya, bubar Jumatan, apa ya? Belum pernah kejadian seumur umur gitu. Pernah gak jamaah lihat ada imam setelah khutbah Jumat yang ngimami lalu dia bubar sholat? Belum pernah ya? Belum pernah terjadi seumur umur. Jadi saya tadi lanjutkan sholat. Apa yang harus dilakukan makmum? Atau sholatnya makmum sah atau tidak sah? Tapi imamnya batal ya? Iya, tapi imamnya batal ya? Jadi gimana? Makmumnya sah atau tidak sah? Jawabannya tetap sah. Kenapa? Karena imamnya batal. Karena mereka tidak tahu dan baru tahunya setelah selesai sholat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang tahu saya kasih coklat. Karena riwayat Abu Bakrah tadi bahwa Nabi SAW sudah sholat, orang disuruh tunggu, Nabi keluar mandi junub, balik lagi, lalu lanjut sholat. Setelah itu baru Nabi bilang, saya itu tadi junub dan rambutnya Nabi basah. Riwayat Abu Bakrah tadi adalah dalilnya. 2 coklat buat antum insyaallah. Nah. Bisa dipahami? Tapi sekali lagi bahwa kalau dipraktekkan di zaman sekarang, saya lebih condong seorang imam tidak mempraktekkan sebagaimana yang Nabi praktekkan, terutama apabila di daerah-daerah yang orang nanti semakin bingung kalau itu dipraktekkan. Yang sebaiknya mereka lakukan adalah sebagaimana perbuatan Umar dan Ali yang istikhlaf, yaitu mencari imam pengganti. Lanjut, nomor 10. Poin 10. Makmum yang mampu berdiri boleh sholat sambil duduk mengikuti imam yang sholat sambil duduk karena suatu alasan. Ya. Imam duduk. Makmumnya sebenarnya mampu berdiri, ikutan duduk. Boleh atau tidak? Di sini bahasanya, silakan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya dia bercerita, Rasulullah SAW pernah sholat di rumah sendirian, sedang beliau dalam keadaan sakit. Beliau pun sholat sambil duduk, lalu di belakang beliau ada beberapa orang yang sholat sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Ketika berbalik, beliau bersabda, Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Jika dia rukulah kalian. Jika dia bangkit, bangkitlah kalian. Dan jika dia sholat sambil duduk, sholatlah kalian sambil duduk. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah SAW pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk menjenguknya. Ketika waktu sholat tiba, beliau sholat bersama kami sambil duduk, dan kami pun sholat di belakang beliau sambil duduk pula. Setelah menyelesaikan sholat, beliau bersabda, Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila dia salat sambil berdiri, salatlah kalian sambil berdiri. Jika dia bersujud, bersujudlah kalian. Dan jika dia bangkit, bangkitlah kalian. Jika dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ya, yang artinya, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Jika dia salat sambil duduk, salatlah kalian semua sambil duduk. 2 riwayat yang tadi barusan kita baca, ini menunjukkan bahwa apabila imamnya sholat duduk, maka makmumnya disuruh duduk. Tapi jangan stop di situ saja ya. Nanti akan ada riwayat yang satu lagi, Nabi duduk, para sahabat berdiri. Riwayat yang baru saja kita baca, Nabi duduk, para sahabat berdiri, lalu Nabi beri isyarat agar duduk. Jadi ada kalanya imam duduk, makmumnya berdiri, dan ada kalanya imam duduk,
makmum duduk. Kapan ini, kapan itu, nanti kita temukan jawabannya. Terus? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah mengeluh sakit, lalu kami salat di belakang beliau, sedang beliau dalam keadaan duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Beliau pun berpaling kepada kami sehingga beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami sehingga kami pun duduk dan salat bersama beliau dalam keadaan duduk. Setelah mengucapkan salam, beliau bersabda, In kittum anifan lataf'aluna fi'la farisa war-rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud fala taf'alu i'tammu bi a'immatikum in shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. kalian tadi hampir-hampir akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi, yaitu mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sedang mereka dalam keadaan duduk. Janganlah kalian melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ikutilah imam-imam kalian. Jika dia salat sambil berdiri, salatlah sambil berdiri. Jika dia salat sambil duduk, salatlah sambil duduk. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. jika dia salat sambil duduk, hendaklah kalian semua salat sambil duduk. Ya. Dua riwayat yang baru saja kita baca menambahkan lagi dua riwayat sebelumnya. Bahwa bila imam salatnya duduk, makmum duduk juga. Sekali lagi nanti akan datang riwayat Nabi duduk, ternyata sahabat berdiri. Tidak disuruh duduk. Berarti ada kalanya ini dan ada kalanya itu. Terus? Di dalam hadis-hadis di atas terkandung hujjah bahwa seorang imam yang tidak mampu berdiri boleh salat sambil duduk, dan semua makmumnya juga salat sambil duduk dalam rangka mengikutinya. Ya. Wa hadhil kata penulis, wa hadhil ahaditsu fiha hujjatun. Di dalam hadis-hadis ini terdapat hujjah bahwa ala anna al-imama idza ajiz 'anil qiyami shalla jalisan wa yusalli an-nasu qu'udan mutaba'atun lahu. Imam apabila dia tidak mampu untuk berdiri maka dia bisa duduk, sedangkan makmumnya juga dalam rangka mengikuti imam mereka ikutan duduk. Boleh dicatat dekat-dekat situ? Di dekat kesimpulan tadi ini. Namun sebaiknya bila imam tidak mampu berdiri dan dikhawatirkan fitnah, apalagi ada imam kedua, maka sebaiknya diganti saja oleh imam kedua. Namun sebaiknya apabila imam tidak mampu berdiri, terus apa tadi? Dikhawatirkan fitnah. Khawatirnya fitnah tersebar di portal Balikpapan. BDI Jumatannya semuanya duduk. Ya kan? Bahkan ribut di dalam, kelahi. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Ada yang bilang, kata Nabi SAW, "Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Kalau imamnya duduk, maka duduk semuanya. Ayo duduk. Yang lain bilang, kamu tidak pernah dengar ada riwayat Nabi itu duduk, para sahabat berdiri. Bahkan Abu Bakar itu yang jadi penyampai suaranya. Abu Bakar itu menyampaikan suara berdiri. Ayo berdiri. Kelahi di dalam, mungkin ada 10 menit hanya untuk bertengkar. Ya. Akhirnya ada satu orang, imamnya dihambur di depan. Mesti kamu. Kalau kamu tidak mampu, mau kasih yang lain aja. Ya. Datang apa namanya? Terjadi keributan. Mungkin tidak terjadi? Sangat mungkin. Karena kaum muslimin banyak yang tidak belajar. Ketika kita hadapi kaum muslimin ini banyak yang tidak belajar, pengajian malah dibubarkan. Pengajian yang di dalamnya kita baca riwayat-riwayat tentang bagaimana kisah Nabi SAW sholat berjamaah. Yang seperti itu malah dibubarkan. Kita akan dapati kenyataan, bila ini dipraktikkan di zaman sekarang, khawatirnya malah terjadi fitnah besar. Ya. Nanti wali kota datang ke sini bersama Depak, bersama Kantipmas, bersama bla bla bla, sama ormas-ormas. Padahal itu urusannya DKM dengan jemaahnya. Ya kan? Akhirnya masjid DKM dibukukan. Bukan cuma DKM-nya, kajiannya dibukukan. Diambil alih.
Habis itu nanti ada tiba-tiba pelang ormas di depan. Yang bangun siapa, yang pasang pelang siapa. Bisa jadi ada fitnah besar nantinya. Maka apalagi di zaman sekarang sebagian masjid-masjid seperti BDI ini, masjid-masjid perumahan yang jamaahnya banyak, itu imamnya tidak cuma satu kan? Kan ada imam kedua, imam ketiga. Maka sebaiknya kalau imam misalnya lagi dia baru tabrakan misalnya, waliyadzubillah, imamnya nggak bisa berdiri, dia hanya bisa sholat duduk. Maka sebaiknya dia ngalah, dia di belakang sholat duduk. Nanti imam pengganti atau imam yang satu lagi dia yang imami, daripada heboh nanti. Jadi tadi saya bilang, namun jika imam memang tidak mampu berdiri dan dikhawatirkan fitnah, sementara ada imam yang lain, maka sebaiknya diganti. Terus. Adapun sholat Nabi SAW sambil duduk ketika beliau sakit sementara orang-orang sholat berdiri, hal itu menunjukkan dibolehkannya hal tersebut. Akan tetapi yang afdol adalah jika imam sholat sambil duduk, hendaklah para makmum yang di belakangnya sholat sambil duduk pula. Coba dibaca catatan kaki yang ada tulisan perbedaan pendapat ulama. Catatan kaki nomor 375. Ya, catatan kaki ini sangat penting ya, teman-teman. Silakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai duduk di belakang imam yang memang tidak mampu berdiri. Ya. Ada ikhtilaf ulama. Bila imamnya duduk, apa yang harus dilakukannya makmum? Duduk juga, berdiri. Duduk itu boleh apa wajib atau boleh pilih, terserah mau berdiri, yang mau duduk ya duduk. Apa begitu? Coba dibaca. Sejumlah ulama berpendapat makmum yang di belakangnya wajib sholat sambil duduk pula. Sebagian lainnya menyebutkan tidak sah sholat orang sambil berdiri di belakang imam yang duduk, baik itu sholat orang yang berdiri maupun yang duduk. Sebagian ulama tegas, imamnya duduk, makmum wajib duduk. Kalau nekat berdiri tidak sah. Itu sebagian ulama. Lalu? Ulama lainnya mengemukakan sholat orang sambil berdiri di belakang orang yang duduk adalah sah dan makmum tidak harus mengikutinya duduk karena para sahabat radhiyallahu anhum pernah sholat di belakang Nabi SAW pada saat jatuh sakit yang mengantar kepada kematian beliau dalam keadaan berdiri. Hal itu sekaligus menasakh perintah Nabi SAW untuk sholat sambil duduk yang terjadi ketika beliau terluka dan bengkak kakinya. Dan itu merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mesti duduk. Kalau imamnya memang duduk, maka makmum boleh saja berdiri. Karena ada riwayat yang lain, ketika Nabi pernah sholat dalam keadaan duduk, para sahabat berdiri di belakang beliau. Maka yang duduk ya duduk silakan. Tapi bukan kewajiban. Kalau ada yang mau berdiri juga silakan. Begitu. Terus? Ada juga yang berpendapat bahwa perintah untuk duduk itu bersifat sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa jika imam memulai sholat dengan duduk karena suatu penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka harus sholat di belakangnya sambil duduk. Jika imam memulai sholat dengan berdiri, para makmum harus sholat di belakangnya dengan berdiri pula. Ya. Sebagian ulama berpendapat yang keempat, kalau sedari awal memang pelaksananya adalah duduk, maka imam duduk, makmum duduk. Bila pelaksananya awalnya semua berdiri, tiba-tiba di tengah imamnya duduk, maka makmum yang lain tetap berdiri. Memang ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Dan kita tidak boleh kelahi dalam masalah ini. Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuh. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Supaya cepat saya yang baca.
Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, jika imam sholat duduk maka sholatlah kalian sambil duduk pula. Dalam hadis tersebut terdapat hujjah bahwa seorang imam yang sakit maka tidak mengapa untuk sholat sambil duduk. Dan makmumnya pun sholat sambil duduk sebagai bentuk keikutsertaan. Ya. Tapi tadi saya sudah berikan catatan, namun sebaiknya jika imam memang tidak mampu berdiri, ditimbang-timbang khawatirnya malah jadi fitnah. Sementara di masjid itu ada imam pengganti, maka sebaiknya imam yang lain saja. Dan imam terjadwal saat itu yang memang sedang tidak mampu berdiri, dia mengalah. Kemudian perintah ini, maksudnya perintah duduk juga makmumnya, dipalingkan dari wajib. Maksudnya bukan lagi wajib, tetapi hanya sunnah saja. Karena pernah Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau sholat bersama para sahabat sambil duduk, sedangkan para sahabat berdiri. Bahkan Abu Bakar menjadi penyambung suaranya Nabi. Hal itu menunjukkan dibolehkannya makmum sholat sambil berdiri waktu imamnya sholat sambil duduk. Yang rajih adalah sholat sambil duduk dengan imam yang sholat sambil duduk itu lebih utama. Coba teman-teman yang dirahmati Allah, perhatikan kembali. Tadi ada 4 pendapat, kurang lebih. Kalau imam duduk, apa yang harus dilakukan makmum? Maka ini ada ikhtilaf jadi 4 pendapat. Sebagian tegas harus duduk. Sebagian lagi mengatakan tidak mengapa tidak duduk, terserah. Mau duduk boleh, berdiri boleh. Sebagian lagi mengatakan yang lebih utama, yang lebih sunnah adalah duduk. Sebagian lagi mengatakan lihat imamnya. Imamnya dari awal duduk atau tidak. Kalau dari awal duduk berarti duduk. Kalau tadi awalnya berdiri lalu tengah-tengahnya duduk, maka tetap berdiri. Syekh bin Baz merujukkan pendapat yang ketiga, bahwa bila imam duduk, maka yang lebih utama duduk juga. Cuma ya tadi saya katakan, bisa jadi di sebagian tempat ketika ini dipraktekkan mana jadi fitnah setelahnya. Jika mereka sholat sambil berdiri di belakangnya, yang demikian itu juga boleh. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat makmum sambil berdiri pada saat imam sambil duduk itu menasakh atau menghapus keharusan sholat makmum sambil duduk pada saat imam sholat sambil duduk. Yang benar tidak ada nasakh. Saya tidak usah jelaskan ini karena nanti terlalu panjang, karena ini masalah usul fikih. Yang benar bahwa tidak ada nasakh, karena kaidah bahwa penggabungan antara beberapa hadis jika masih mungkin, maka itu harus didahulukan daripada nasakh. Jadi teman-teman harus belajar usul fikih dulu untuk bisa mengetahui bahwa bila ada pertentangan di antara riwayat-riwayat, kapan dikompromikan, kapan ditarjih, atau bahkan kapan dikatakan ini itu dinasakh. Saya tidak usah jelaskan panjang lebar, itu kajiannya di usul fikih. Kalau mau ikut, lihat rekaman lengkapnya di YouTube saya, Muflis Fitur Official, sudah ada lengkap rekamannya mulai dari 1 sampai akhir di YouTube waktu Ramadan tahun 2020, waktu pertama kali pandemi. Itu ada rekaman lengkapnya. Terus penggabungan di sini adalah mungkin untuk dikerjakan, bahwa sholat sambil duduk itu afdal dalam rangka mengikuti imam. Tapi kalau makmumnya tetap berdiri dan mengerjakan sholat sambil berdiri sebagaimana yang dikerjakan di akhir hayat Nabi, maka juga tidak apa-apa. Ada juga yang berpendapat jika imam mulai sholat dengan berdiri kemudian sakit, maka makmum tetap berdiri. Jika dia mulai sholat sambil duduk, maka duduk juga. Wallahu a'lam bishawab. Saya dengar di rekaman kajian minggu lalu ada yang bertanya ke Ustadz Azmi, bertanyaan lalu Ustadz Azmi bilang nanti disisakan ke Ustadz Mufli. Cuman di rekaman itu tidak terlalu kedengaran. Ada yang bertanya? Siapa? Enggak. Kalau Kai, saya dengar itu ada suaranya sayup-sayup. Cuman ada yang bilang gitu. Siapa? Ada yang bertanya? Yang bertanya hadir. Antum yang bertanya. Coba diulang pertanyaannya. Jika makmum yang ingin sholat berjamaah kepada makmum yang tinggalan shop yang pertama, apakah shop makmum itu harus mundur sejajar sama makmum yang ingin berjamaah atau gimana, Ustaz? Coba diulang. Di sebelah kanan. Tunggu. Coba kasih contoh, sholat apa? Sholat berjamaah, Ustaz. Sholat jamaah, terus? Makmum yang pertama itu sudah ketinggalan. Makmum yang pertama sudah ketinggalan. Masbuk, maksudnya masbuk. Ada makmum masbuk. Masbuk. Baru makmum yang lain datang ingin berjamaah.
Oh. Tapi posisi Dilaksanakan sholat berjamaah. nah, Kemudian kloter pertama sudah selesai. Ada makmum yang terlambat, dia masbuk, maka dia nambah satu. Terus ada orang lain datang belakangan. Nah, terus ingin sholat berjamaah. ingin ikut sama yang masbuk tadi itu. Nah, tapi Mau dijadikannya imam. Terus tapi posisi makmum yang masbuk pertama itu di sebelah kanan. tapi Ujung, Ustaz. makmum yang masbuk ini yang mau dijadikan imam, dia tepat di dinding sebelah kanan. Di samping kiri. Sementara orang yang mau masuk ini kan maunya di kanannya gitu ya. Sementara di situ dinding. Dinding. Sebelah kirinya itu ada makmum yang lain. Sementara di makmum masbuk ini sebelah kirinya ada orang. Nah, Apa yang harus dilakukan? Begitu. Oke, saya ulang ya. Gambarnya udah dapat. Ada orang, intinya dia sholat sendiri karena dia masbuk. Tapi dia paling pojok kanan. Di sebelahnya dinding. Ada orang mau jadikan dia sebagai imam. Sementara di kirinya ada orang duduk. Di kanannya ada tembok. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bilang sama yang duduk, maaf, bisakah geser sedikit supaya saya mau berjamaah imamnya biar geser ke kiri. Kira-kira yang duduk itu bilang apa? Enggak, begitu? Mana mungkin? Pasti, oh silakan. Ya kan? Pasti dia akan bilang begitu. Oh silakan. Ketika yang duduk ini bergeser, maka imamnya tadi, si calon imam ini digeser ke kiri. Geser sedikit, saya mau jadi makmum. Nanti apa yang dia kerjakan? Saya yakin dia akan geser ke kiri, lalu kita masuk. Jadilah kita berada di kanannya. Begitu. Bukan, maaf, geser sedikit. Ngomong sama yang duduk nih, geser. Setelah dia geser, kita di kirinya. Ini kita mau jadi imam apa jadi apa? Jangan di kirinya, karena tidak lebih utama. Siapa yang tahu? Tapi seandainya ada yang begitu, dia ngomong sama yang duduk, maaf mas, minggir sedikit, saya mau ikut sholat. Dia pinggir. Yang ngomong ini malah berada di kirinya imam. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya sholatnya sah? Kasih coklat, cepat. Hah? Ibnu Abbas kenapa? Ya betul. Terus belum selesai. Riwayatnya adalah Ibnu Abbas sholat di kirinya Nabi lalu dipindah, lalu dipindah oleh Nabi di sisi kanan, lalu belum selesai. Istidlalnya apa? Belum lengkap. Terus sampai situ saja salah. Berarti nggak dapat coklat. Kalau ini benar berarti antum bagi 2 coklat ya. Yang benar adalah bahwa ketika Ibnu Abbas sholat di kirinya Nabi, Nabi tarik kupingnya, dipindah oleh Nabi ke kanannya Nabi, dan sampai selesai sholat, Nabi tidak suruh Ibnu Abbas mengulang sholat. Ini menunjukkan bahwa jika makmum berduaan dengan imam, dia di kiri, sholatnya tetap sah. Tapi tidak afdol. Yang benar adalah di kanan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.